Nona Sharon, panggil Lani. Ya. Aku mau ketemu Sean tapi ada yang ketinggalan di mobil. Sean tidak sedang tidur, bukan? Sharon sedikit terperanjat. Oh, tidak. Ini Tuan minta dibuatkan smoothie. Silakan masuk. Jawab Lani sopan. Aku mau ke mobilku sebentar. Sahut Sharon. Lani hanya mengangguk sopan. Sharon gegas menghilang dari pandangan Lani. Ia pura-pura entah ke ruangan mana di rumah Sean yang sangat luas. Lalu kembali menuju kamar Sean. Sharon mengetuk pintu kamar. Lani membukanya. Sharon tersenyum lebar sekali. Terima kasih, ia sudah merawat Sean dengan baik. Sharon menepuk bahu Lani akrab dan ramah. Lani mengangguk sopan. Sementara Sean sedikit mengernyit melihat perubahan sikap Sharon pada Lani. Bukankah kemarin Sharon berlaku kasar pada Lani? Kenapa saat ini sikapnya manis sekali? Batin Sean. Halo, sayang. Sharon mengecup pipi Sean lalu duduk di sebelahnya. Apa pagi ini kamu mau jalan-jalan di taman? Biar ku temani, ucap Sharon sungguh sangat manis dengan suaranya yang serak menggoda. Sean merasa aneh dan heran. Kamu nggak kuliah? Tanya Sean. Hari ini tak ada jadwal kuliah. Aku sengaja datang ke sini karena ingin mengakui sesuatu, ucap Sharon. Apa yang ingin kau akui? Bisakah kita hanya bicara berdua saja? Sharon bergelayut mesra di pundak Sean. Sean menghela napas. Lani, tolong tinggalkan kami berdua. Titah Sean. Baik, Tuan. Sepeninggal Lani, Sharon menangis seraya berlutut di kaki Sean. Dia mengakui kalau selama ini sudah berselingkuh dengan Josh. Tapi lalu menyadari kalau hatinya memang hanya untuk Sean meski Sean buta. Sean terdiam. Ia heran kenapa tiba-tiba Sharon berani mengakui perselingkuhannya. Aku buta, andai kau tidak mengaku, aku tidak akan tahu. Iya, tapi hati ini tak tenang. Aku merasa bersalah sudah berkhianat dari tunanganku, jawab Sharon terseduh. Benar-benar mengeluarkan air mata. Sean tergugu. Ia percaya dengan permintaan maaf Sharon. Jangan menangis di depanku. Aku lemah jika melihat seorang wanita menangis, ucap Sean meraba wajah Sharon dan menyeka air mata Sharon dengan ujung baju panjangnya. Aku serahkan padamu. Entah mau kau lanjutkan pertunangan ini atau tidak. Tapi yang jelas, aku menyesal dan aku sudah memutuskan hubungan dengan Josh. Sharon tertunduk pilu. Dia berakting dengan sangat pintar hingga membuat Sean percaya dengan sandiwaranya. Sean diam sejenak. Ia merasa ucapan dan permintaan maaf Sharon benar-benar tulus. Andai Sharon tidak berterus terang pun, dia tak akan tahu karena buta. Tapi ternyata Sharon mengakui semuanya. Kenapa kamu memilihku padahal aku jelas-jelas buta? Pertama karena perjodohan. Kedua, aku merasa nyaman bersamamu. Aman dan terlindungi meski kamu tak bisa melihat. Kamu benar-benar menyayangiku, bukan? Sharon membelai rambut dan wajah Sean dengan kedua tangannya. Sekali lagi Sharon berakting sangat sempurna hingga Sean benar-benar jatuh dalam perangkap Sharon yang sudah mengetahui dirinya tidaklah buta. Lani masuk ke kamar Sean membawa mango smoothie yang dipesan tuannya itu. Sini, biar aku saja. Sharon mengambil nampan. Ia menyodorkan gelas smoothie beserta sedotannya pada Sean. Lani sedikit heran melihat Sharon yang tampak ramah padanya. Aku juga mau, kayaknya seger. Rajuk Sharon. Lani kembali keluar kamar. Sayang, apa Lani merawatmu dengan baik? Sepertinya kamu menyukainya. Bukan karena dia masih muda, kan? Tanya Sharon.
Dia masih muda atau sudah tua memang aku bisa lihat. Sahut Sean. Maaf aku sedikit cemburu. Lani gadis yang manis dan kau memberikan gelang emas permata untuknya kemarin. Ada alasan khusus aku memberinya gelang. Aku memang menyukainya. Dia tulus merawatku. Untuk apa cemburu dengan gadis bodoh sepertinya? Dia itu sebetulnya sungguh menyusahkan aku. Andai dia tidak tulus, sudah ku berhentikan dia. Tapi aku menyukainya, tutur Sean. Menyusahkan bagaimana maksudmu? Ya dia menyusahkan saja. Aku harus menangani kehidupan pribadinya hanya agar dia fokus merawatku. Tak apa-apa sebenarnya. Dia hanya bodoh saja. Selebihnya dia tulus bekerja di sini. Sharon mengangguk. Dia tak ingin bertanya lebih jauh. Tak ingin membuat mood Sean yang sedang bagus karena berhasil memaafkannya dirusak lagi hanya karena sedikit rasa iri pada Lani. Apa yang harus kulakukan untuk menebus kehilafanku? Tanya Sharon memainkan surai di dahi Sean. Jadilah kekasih yang baik. Itu sudah cukup. Kalau aku tidak melanjutkan kuliah, apa kau masih mau menikah denganku? Kenapa tidak kamu lanjutkan? Aku malas. Untuk apa kuliah? Uang mama dan uangmu sudah sangat banyak sekali. Sharon mengeluh dan merajuk. Sean menyukai kejujuran, apapun itu. Dia menyukai kejujuran Sharon yang sudah mengaku berkhianat. Sekarang Sharon pun mengaku malas kuliah karena alasan yang dikemukakan Sharon. Apa yang kamu sukai? Tanya Sean. Kamu. Sharon meniup wajah Sean. Sean pada awalnya tidak setuju dengan keinginan Ajisaka yang menjodohkannya dengan Sharon. Tapi saat pertama bertemu, Sharon tidak munafik. Dia dengan terang-terangan mengatakan tidak suka dengannya karena buta, tapi Sharon menyukai Sean karena kaya raya. Ya, Sean menghargai kejujuran Sharon kala itu. Setidaknya Sharon bukan gadis bermuka dua. Namun ternyata kemarin Sean baru mengetahui jika Sharon sudah mendua. Oh, bukan, Sharon tidak mendua. Josh sudah lebih dulu hadir di hidup Sharon. Hanya saja dulu awalnya Sharon dan Josh memang bersahabat. Tapi entah kenapa persahabatan mereka berkembang menjadi hubungan asmara. Sharon pagi itu benar-benar menjadi kekasih yang baik untuk Sean, bersikap manis dan lunak. Mengobrol dengan seru dan betah berada di rumah Sean. Panggilan telepon dari Josh berkali-kali dia abaikan. Siapa yang meneleponmu tapi kamu abaikan? Tanya Sean. Kau tahu. Getarannya ku dengar. Sharon mengeluarkan ponsel. Ini Josh. Lebih baik aku blokir saja. Sharon langsung memblokir nomor Josh sengaja di sebelah Sean agar Sean melihatnya. Kenapa diblokir? Aku sudah putusin dia kemarin. Kau serius? Sungguh. Tidak sedang berdusta. Aku sebutkan nomornya, kau boleh tanya langsung. Tantang Sharon. Untuk apa? Tidak usah. Tolak Sean. Biar kamu percaya. Ya, aku percaya padamu, ujar Sean. Tapi jangan kau nodai kepercayaanku lagi. Karena jika itu terjadi, aku sungguh tak ingin lagi mengenalmu. Percayalah, aku sungguh-sungguh kali ini. Sharon menjatuhkan kepalanya di bahu Sean. Harum rambut Sharon menguar. Sean diam saja. Tidak membalas sentuhan tangan Sharon di dadanya yang bidang. Kemana rencana bulan madu kita nanti? Tanya Sharon. Sean diam. Sebetulnya ada banyak pekerjaan yang harus dia urus ke depannya. Kalau kita menunda bulan madu apa kau bersedia? Kenapa ditunda? Masih ada banyak pekerjaan yang harus aku urus. Meski sekarang aku tak bisa melihat, tetap saja pekerjaanku sebelumnya harus aku tuntaskan. Siapa yang membantumu? Susanna.
Kau mau membantuku? Sharon menggeleng. Kuliah saja aku malas, apalagi berjibaku dengan pekerjaan. Makin ruwet pikiranku. Oke, tak apa-apa. Sean, aku mengantuk. Tidurlah di kasurku. Nanti itu akan menjadi tempat tidur kita. Selama aku tidur, kau mau kemana? Ke ruang kerja. Baiklah. Sharon naik ke tempat tidur Sean. Dia benar-benar tertidur. Sean pun mengintai Sharon dari ruang kerja. Tunangannya memang benar-benar tak melakukan aktivitas apapun selain mendengkur. Tuan, semudah itu Tuan memaafkan Nona Sharon. Ujar Susanna lirih. Aku harus mengikuti permainannya. Biarkan saja dia percaya kalau aku sudah luluh dengan permintaan maafnya. Pernikahanku dengan Sharon murni karena bisnis. Tapi, Tuan bilang Tuan menyukainya. Memang, aku menyukai kejujurannya saat pertama bertemu. Kelebihannya hanya memiliki wajah yang cantik. Selain itu dia hanya gadis pemalas, senang menghamburkan uang dan sibuk mendua. Apapun maunya akan kuturuti. Pertama, aku tak bisa menentang perintah papi. Kedua, dilihat dari sisi mana saja, kerjasama dengan perusahaan Tante Deina memang sangat menguntungkan untuk usaha yang baru aku rintis. Jadi apapun tingkah Sharon saat ini aku hanya perlu memakluminya. Susanna mengangguk berulang kali memahami ucapan Sean. Lalu bagaimana dengan Lani? Tanya Susanna. Kenapa dengan gadis bodoh itu? Tanya Sean tak mengalihkan tatapannya dari layar monitor. Tadi dia memecahkan guci kesayangan Nyonya Sherin. Suara Susanna memelan. Sean menoleh. Apa? Kenapa dia, selalu saja membuatku pening anak itu? Susanna menyodorkan tablet pada Sean. Di sana rekaman CCTV diputar ulang. Tampak Lani sedang berjalan seraya terus melihat ke layar ponsel. Lalu kucing Angora yang memang ada di rumah Sean melintas. Lani terkejut, ia melompat seraya berpegangan pada guci besar di depannya. Maksud hati menghindari si kucing, tapi dia kehilangan keseimbangan, berpegangan pada guci dan keduanya jatuh. Keningnya serta sikutnya terkena pecahan guci. Lani tampak meringis lalu cepat bangkit dan panik melihat pecahan guci berserakan. Sean memijat pelipisnya. Kenapa dia selalu mengacau? Rutuk Sean. Tapi kenapa Tuan masih saja mempertahankannya? Susanna bertanya balik. Karena dia bodoh. Sahut Sean seraya menyugar rambutnya. Susanna mengernyit seraya memiringkan kepala tanda heran dengan jawaban Sean. Panggilkan dia kemari. Titah Sean pelan seraya membalik kursinya ke arah jendela kamar. Susanna mengangguk lalu lekas keluar kamar. Tak berselang lama, Lani masuk dengan plester di kening serta sikut. Ia menunduk takut-takut. Tuan. Panggil Lani tak berani mengangkat wajah. Padahal jelas Sean membelakanginya. Tapi Sean bisa melihat bayangan Lani yang terus saja menunduk dalam dengan ekspresi takut dari bayangan kaca jendela. Lani, kenapa kau hobi membuat kepalaku pening? Tanya Sean pelan. Lani luruh, ia bersujud memohon ampun. Dia diberitahu Susanna jika guci tersebut adalah salah satu koleksi kesayangan ibunda. Sean sangat menjaga semua benda peninggalan ibundanya. Tuan, maafkan saya. Saya tidak sengaja. Lani menggosok-gosok telapak tangannya. Sean menghela napas seraya terus memperhatikan Lani dari bayangan kaca jendela. Gadis itu masih membungkuk di lantai. Sean kembali memijat pelipisnya, ia berdiri. Kemari, berdiri di hadapanku. Titah Sean. Lani bangkit lalu mendekat pada Sean. Mendekat. Titah Sean lagi. Jarak mereka hanya 1 sikut lengan. Lebih dekat, ucap Sean pelan.
Lani masih menunduk. Tatap wajahku. Lani mengangkat wajahnya. Jarak wajah mereka hanya 1 jengkal dan Lani memejam. Ia tak berani menatap Sean. Kenapa dia malah terpejam? Aku jelas-jelas buta, tapi kenapa dia tampak ketakutan sekali? Keduanya saling merasakan hembusan napas masing-masing. Hangat. Sean menelisik wajah Lani. Jauh di sudut hati, ada yang menggelitik hati Sean saat melihat Lani dari dekat. Perlahan Sean menyentuh dagu Lani. Lani semakin kuat memejam. Embusan napas Sean terasa semakin dekat di wajahnya. "Kak, kalian sedang apa?" Suara Sharon yang tiba-tiba sudah ada di ruangan kerja Sean mengejutkan Lani dan Sean. Sean dan Lani terkejut. Untung saja Sean tidak refleks menoleh pada Sharon. Sean malah menoyor dahi Lani dengan telunjuknya. "Aku sedang memarahinya karena sudah ceroboh memecahkan salah satu guci kesayangan mamiku." Sean meraba-raba meja mencari tablet. "Lihatlah, Sharon." Sharon mendekat melihat apa yang ingin ditunjukkan Sean. Meski hatinya masih sangsi dengan pengakuan Sean. Wajah Sean dan Lani tadi begitu dekat dan ekspresi Sean saat menyentuh dagu Lani bukanlah ekspresi amarah. "Sean, kamu bisa melihat video ini?" tanya Sharon. "Bagaimana bisa?" jawab Sean. "Lalu kamu tahu video ini bagaimana?" "Susana yang memberitahuku. Aku hanya bisa mendengar suara guci pecah dan racauan gadis bodoh itu." Lani sendiri sudah menjauh dari Sean dan hanya bisa menunduk. Sharon tersenyum dalam hati. "Terus saja kamu berbohong, Sean. Aku akan pura-pura percaya jika kamu memang benar-benar buta." "Lalu hukuman apa yang kamu berikan pada Lani?" tantang Sharon. "Gajinya selama 3 bulan aku potong setengahnya," sahut Sean. Lani diam saja. Sean mau tidak menggajinya sekalipun Lani bersedia. Yang terpenting ibunya aman dan tetap mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tentu saja Sharon belum mengetahui hal itu. "Lani, kamu, keluarlah," titah Sharon pada Lani membungkuk hormat. "Diam di tempatmu, Lani." "Kau, Sharon, siapa kamu berani memerintah Lani keluar dari ruanganku?" "Aku tadi yang menyuruh Susana agar Lani datang ke ruang kerjaku. Sayang, aku kan calon istrimu. Aku punya hak juga memperlakukan dia sebagaimana statusnya di rumah ini," sahut Sharon sedikit terkejut karena Sean berani menegurnya di depan Lani. "Tapi Lani bekerja untukku dan bukan kamu yang memberinya gaji. Lagi pula kamu belum sah jadi nyonya di rumah ini. Kamu masih orang lain jadi kamu tidak berhak memerintah Lani seenaknya seperti tadi. Dia memang aku suruh ke ruanganku untuk membereskan berkas-berkas yang berantakan," tanda Sean. Sharon cemberut. Ia mendelik tipis pada Lani yang masih saja menunduk. "Iya, aku minta maaf sudah seenaknya," cicit Sharon mengalah. "Sialan kau, Lani. Kali ini kau boleh besar kepala karena Sean membelamu. Lihat saja nanti setelah aku jadi nyonya rumah ini. Aku pastikan kamu benar-benar menyadari statusmu yang hanya seorang pembantu." Sharon mengancam dalam hati. "Lani, kamu lihat kabinet di sebelah kirimu. Di sana banyak berkas yang tidak runut. Kamu bilang pernah bekerja sebagai sekretaris di perusahaan developer selama 3 bulan. Pilah dan pilih semua dokumen di kabinet itu dan kelompokkan jadi satu bindel sesuai isinya tentang apa." "Kamu bisa?" tanya Sean. "Bisa, Tuan." "Oke, kerjakan sekarang. Sharon, ayo kita ke taman. Biarkan Lani bekerja dengan tenang." Sean meraba-raba kursi mencari tongkatnya. Lani sigap memberikan tongkat pada Sean. Kulit tangan mereka bersentuhan.
Jika dalam film ada adegan slow motion saat kedua kulit Sean dan Lani bersentuhan, maka memang seperti itu. Entah kenapa ada sesuatu yang berdesir di antara keduanya. Tipis memang tapi cukup terasa. Sharon menggandeng Sean keluar ruangan sambil tak lupa tersenyum manis pada Lani. "Selamat bekerja," ujar Sharon melambai pada Lani lalu menjatuhkan kepalanya di bahu Sean, menandakan kepemilikannya atas diri Sean. Lani yang memang berpikiran lurus tentu saja hanya balas tersenyum dan mengangguk hormat. Dia tidak merasa cemburu sedikitpun dengan sikap mesra Sharon. Hanya saja merasa aneh karena Sharon kali ini datang sendirian, tidak bersama Josh. Malam hari setelah Sharon pulang ke apartemen Josh, Sharon mampir ke apartemen Josh hanya untuk menjelaskan sesuatu. "Kamu berani memblokir nomorku?" protes Josh. "Sorry, Hon. Aku terpaksa. Aku seharian tadi bersama Sean." "Oh, jadi sekarang kamu lebih mengutamakan perasaan calon suami butamu itu?" cibir Josh. "Dengarkan aku dulu. Sean tidak buta." Josh diam sesaat. "Tidak buta?" tanya Josh heran. "Pura." Sharon mengangguk. "Dia hanya berpura-pura," Josh mengernyit. "Kenapa?" Sharon mengedikkan bahu. "Entah. Aku juga belum tahu pasti kenapa dia berpura-pura buta." "Dari mana kamu tahu ternyata Sean bisa melihat?" Sharon menceritakan apa yang ia ketahui tentang Sean. "Jadi sekarang kamu berpura-pura juga sudah putus hubungan denganku karena kamu sudah mengaku?" "Ya, tentu saja. Sean pasti melihat kita berciuman saat terakhir kau dan aku ke sana. Aku harus mengaku telah berkhianat dan meminta maaf agar dia tidak merasa dibohongi." Sean menyukai kejujuran, sepahit apapun itu. Jelas Sharon. "Jadi kamu benar-benar akan menikah dengan Sean Dharmawangsa?" tanya Josh. "Ya, tentu saja. Harta dia banyak, aku tak akan menyia-nyiakan kesempatan bagus yang sudah diatur mamaku." Josh mendengkus. Ia sudah terlanjur mencintai Sharon. Sebetulnya Josh memiliki harapan jika perjodohan Sharon dengan Sean akan batal karena jelas-jelas Sharon tidak menyukai Sean yang tidak bisa melihat. "Kenapa diam?" tanya Sharon. Josh menghela napas dalam. "Oh, ayolah. Kita masih bisa bersenang-senang tanpa sepengetahuan Sean," bujuk Sharon. "Sharon, uangku juga banyak. Kenapa tidak kamu tolak perjodohan itu?" ucap Josh pelan. "Uang Sean tetap jauh lebih banyak dari uangmu. Lagi pula pernikahanku dengan dia hanyalah pernikahan bisnis, jadi tidak mungkin juga Sean benar-benar jatuh cinta padaku. Kamu sendiri, apa bisa tidak benar-benar jatuh cinta padanya?" tanya Josh. Sharon tidak menjawab. Saat ini ia senang memiliki hubungan istimewa dengan Josh. Hanya itu. "Kapan kalian menikah?" "3 bulan lagi." Josh diam lagi, ia menunduk. Sharon merangkul Josh. Tapi kali Josh berbalik merangkul Sharon dan menghujaninya dengan pas 9 utan yang cukup mesra di bib 1R Sharon. "Aku menginginkanmu, Sharon. Kau harus jadi milikku sebelum lelaki lain memilikimu." Josh mulai beraksi. Sharon menepis dengan keras. "Hentikan!" ancam Sharon seraya mendorong Josh. "Hei, kenapa?" Josh mengernyit. "Aku tak mau melakukannya untuk pertama kali denganmu. Tentu saja harus kupersembahkan untuk Sean. Pernikahan kalian bukan berlandaskan cinta. Kenapa kamu harus mempersembahkan yang pertama untuknya?" Josh tidak terima dengan penolakan Sharon. "Karena aku mengincar sesuatu yang lebih besar darinya. Aku harus sempurna," jawab Sharon. Josh. "Jadi aku mendapatkan sisa." Dengus. "Hatiku milikmu, Josh," ucap Sharon.
Ah, persetan dengan hati. Aku harus menjadi yang pertama. Josh kembali menyergap Sharon. Tentu saja Sharon memberontak. Tapi tenaga Josh lebih kuat. Sharon kewalahan dan berakhir dengan tamparan keras di pipi Josh. Kau berani menamparku? Josh menghentikan aksinya. Sharon segera mendorong tubuh Josh. Jangan kau rusak rencana sempurnaku. Kalau Sean kecewa, kerjasama Mama dan Papi Ajisaka akan hancur. Mama tentu akan membencimu. Kau bilang kau mencintaiku. Kenapa memaksa? Josh menyugar rambutnya kesal. Aku tidak terima Sean yang pertama memilikimu seutuhnya. Kau mempertanyakan keperawanan setelah banyak gadis kau cicipi dengan mudah lalu kau tinggalkan begitu saja. Cibir Sharon. Mereka hanya mainan. Kau tentu saja berbeda. Ucap Josh. Sharon menepis tangannya ke udara. Aku pulang. Kalau memang kau benar mencintaiku, dukung aku sepenuhnya. Bye. Sharon meraih kunci mobil dan berlalu dari apartemen Josh.